Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait kerugian piutang. Biasanya kerugian piutang ini disebabkan adanya piutang dagang di mana piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu keseluruhannya dilunasi oleh pelanggannya. Banyak sekali penyebab terjadinya kerugian piutang tersebut. Bisa jadi pelanggannya tidak mampu membayar ataupun dinyatakan bangkrut, tidak diketahui keberadaan, dan seterusnya. Piutang usaha ini tidak dapat ditagih, biasanya dinamakan kerugian piutang. Dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Lalu, kerugian piutang ini biasanya dihitung karena adanya piutang yang tidak tertagih. Berikut ini adalah beberapa indikasi piutang yang tidak tertagih. Yang pertama, saat piutang sudah jatuh tempo. Yang kedua, pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih. Yang ketiga, pelanggan pailit. Yang keempat, usaha pelanggan sudah tutup. Yang kelima, kegagalan dalam mencari lokasi usaha atau menghubungi pelanggan. Jadi sudah dicoba oleh perusahaan menghubungi pelanggan tapi tidak dapat. Berikut ini adalah metode untuk mengestimasi kerugian piutang. Yang pertama ada persentase penjualan. Yang kedua ada namanya analisis piutang. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi kerugian piutang di dalam perusahaan. Kemudian, metode untuk mencatat adanya kerugian piutang tersebut ada dua. Satu, menggunakan metode cadangan. Yang kedua adalah menggunakan metode penghapusan langsung. Kemudian, berikut ini adalah jurnal yang digunakan untuk pencatatan menggunakan metode cadangan maupun metode penghapusan langsung. Yang pertama, tentang metode cadangan. Untuk pencatatan taksiran kerugian piutang di saat penyesuaian, kalau menggunakan metode cadangan, itu jurnalnya adalah kerugian piutang di debit dan kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Kemudian kalau metode penghapusan langsung, dalam metode ini tidak dilakukan taksiran atas kerugian piutang. Ya, kalau taksiran berarti menggunakan metode cadangan. Kemudian untuk pencatatan penghapusan langsung untuk metode cadangan. Jurnalnya cadangan kerugian piutang di debit, ya, kreditnya adalah piutang dagang. Untuk metode penghapusan langsung, debitnya adalah kerugian piutang, kreditnya adalah piutang dagang. Kemudian apabila pelanggan yang sudah kita hapuskan piutangnya, sudah kita cadangkan untuk kita hapuskan, tiba-tiba membayar kembali. Nah, ini yang kita catat adalah untuk mencatat kembali piutangnya yang sudah dihapus, debitnya adalah piutang dagang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Lalu, mencatat penerimaan kasnya adalah kas pada piutang dagang. Ini kalau menggunakan metode cadangan. Kemudian kalau menggunakan metode penghapusan langsung, debitnya adalah piutang dagang, kreditnya adalah kerugian piutang, dan saat mencatat penerimaan kasnya adalah kas pada piutang dagang. Ini adalah contoh pencatatan untuk jurnalnya. Contoh perhitungannya nanti kita lihat di video lainnya. Untuk metode cadangan biasanya sering kita lakukan untuk mengerjakan misalnya kalau di sekolahan itu adalah menggunakan untuk soal-soal UKK. Demikian video kita kali ini. Kita akan
sambung lagi di video berikutnya untuk menghitung contoh menggunakan metode cadangan maupun metode penghapusan langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.